Bahwa ada seorang bocah berusia 5 tahun yang tewas dibunuh oleh seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP, dan seorang remaja yang duduk di bangku SMP ini mengaku bahwa dirinya terinspirasi oleh film horor untuk menghabisi nyawa bocah ini dilakukan sendiri. Lukisan-lukisan yang dia catat, coretan-coretannya mungkin Anda juga melihat, ini apa bacaannya? Mengaku terinspirasi film pembunuhan yang sering ditonton. Iya, shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Dewi Basir di channel YouTube saya Dewi Basir TV. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah berita, ada anak berusia 15 tahun yang membunuh seorang anak berusia 5 tahun, balita 5 tahun. Saudara mendengar hal ini betapa kita semua terkejut, ya. Kenapa bisa seorang anak remaja yang baru berumur 15 tahun bisa melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan ketika balita itu dibunuh, dia mencekiknya, lalu jenazah atau mayatnya disimpan di dalam lemari pakaiannya. Dan saudara bisa membayangkan semalam-malaman anak ini tidur bersama dengan mayat di dalam kamarnya, tanpa ada satu rasa takut, tanpa ada sebuah rasa bersalah. Dan ketika polisi menggeledah kamarnya, ditemukan ada banyak hal-hal yang memang mengerikan. Salah satunya adalah tulisan-tulisan bahwa dia ingin melakukan tindakan pembunuhan. Dalam tulisan-tulisannya dia berkata bahwa dia mau menganiaya seorang seorang balita. Dalam tulisan-tulisannya bahkan dia menulis bahwa satu kerinduan hatinya untuk melakukan sebuah tindakan pembunuhan. Saudara, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kalau kita melihat ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, sebuah kejahatan yang luar biasa. Untuk sementara waktu ini, beberapa ahli psikologi dan juga dari pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa ada dua faktor, ya. Ada dua faktor penyebab dia bisa melakukan tindakan itu. Yang pertama adalah faktor kejiwaan yang tergoncang karena akibat kondisi keluarga yang bercerai. Saudara, tindakan atau perilaku seorang anak itu akan sangat-sangat ditentukan dari bagaimana anak itu dibesarkan dalam sebuah keluarga. Perceraian tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Perceraian pasti akan membawa dampak. Anak balita ini di dalam kondisi keluarga yang bercerai, ya, dia dibesarkan dengan mungkin ada kekecewaan, ada rasa kecewa, sakit hati, atau luka batin yang tidak terlampiaskan atau tidak diobati. Kita juga tahu bersama, bayangkan seorang anak dengan tulisan-tulisan yang seperti itu di dalam kamarnya. Dia punya papan tulis, catatan pribadinya. Bagaimana mungkin orang tua tidak melihat dan membaca, ya? Kalau kita berpikir apakah orang tuanya tidak pernah masuk ke dalam kamar ini untuk mengecek bagaimana perkembangan anaknya, karena anak remaja ini juga memang dikenal oleh para tetangganya adalah seorang anak yang menutup diri dan pendiam. Bahkan yang kedua, polisi juga sudah menyatakan bahwa kemungkinan kedua dia melakukan tindakan itu adalah karena terpengaruh dengan dia banyak nonton film-film horor, ya, film-film pembunuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, itu akan sangat mempengaruhi perilaku. Apalagi seorang anak remaja yang sedang bertumbuh mencari jati diri, lalu dia suka menonton film-film kekerasan, pembunuhan, ya, film setan seperti itu akan membentuk jiwanya menjadi jiwa yang keras, ditambah dengan sebuah alasan, ya, perceraian di dalam keluarga, dia luka batin, saudara. Belum lagi mungkin ada pengalaman-pengalaman kepahitan yang dialami dari orang tua kepada dia, itu akan semakin memperburuk. Kita tahu bersama memang Tuhan menciptakan manusia itu dengan emosi, ya, dengan banyak hal yang memang bisa timbul di dalam kejiwaan manusia. Tetapi kalau semua itu bisa dikendalikan dan bisa diatur dan bisa diarahkan ke arah firman Tuhan yang benar, maka itu tidak akan berdampak terlalu buruk bagi manusia. Bagaimana dia bisa belajar mengendalikan diri. Saudara, di dalam tulisan-tulisannya juga ada tulisan yang dia berkata, dia tulis di sana, "My Lucifer is lonely." Ya, jadi anak ini rupanya menulis syair lagu dari seorang penyanyi barat. Ya, di sana dikatakan bahwa semua anak-anak remaja harus pergi ke neraka. Anak-anak remaja yang baik, ya, harus pergi ke neraka. Jadi kita melihat, ya, tulisan-tulisan yang seperti ini, apa yang dia
tulis, apa yang dia perkatakan itu keluar dari hatinya, karena firman Tuhan berkata apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi apa sebenarnya yang dia tulis-tulis di dalam kamar itu kan meluap dari hati dan jiwa yang paling dalam. Sebenarnya kalau orang tuanya memang punya perhatian yang cukup kepada anak ini, maka saya pikir orang tua itu akan mengecek dan melihat apa yang dilakukan oleh anaknya dan kenapa anaknya bisa menulis kata-kata seperti itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlambat. Bagaimana dengan keji dia membunuh seorang balita yang juga tetangganya sendiri. Apa yang bisa kita tarik hikmat dari peristiwa ini? Saudara, sebagai orang tua, kita yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perilaku karakter anak-anak kita. Bagaimana kita membawa anak-anak kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Iman itu akan dan harus dimunculkan pertama kali dalam keluarga, bukan di gereja. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa iman kepada anak-anak kita tidak bisa memasrahkan pertumbuhan anak kita hanya di gereja, di sekolah minggu, enggak. Karena orang tua adalah tokoh pertama yang sangat mempengaruhi di dalam perkembangan atau perilaku seorang anak. Bagaimana kita membimbing mereka dalam takut akan Tuhan, bagaimana kita mengajarkan mereka tentang bagaimana anak-anak itu melakukan firman atau mereka hidup di dalam kebenaran. Orang tua adalah figur pertama yang harus menjadi teladan untuk menjadi pelaku firman. Ketika kita bisa membawa anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, maka kita akan melihat mereka juga akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, ya, mari kita memberikan perhatian, cek apa yang dilihat anak-anak kita, dengan siapa mereka bergaul, ya, tulisan-tulisan mereka, sosial media mereka, kita bisa cek dan tahu bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Bukannya kita terlalu khawatir, tapi orang tua berperan penting, apalagi dengan perkembangan hari-hari teknologi, bagaimana juga film-film horor mempengaruhi jiwa anak-anak kita. Perhatikan apa yang anak-anakmu tonton, apa yang anak-anakmu tulis di status media sosial mereka, apa dan bagaimana perilaku mereka. Sesekali masuklah ke kamar anak-anakmu. Ya saudara, karena memang keadaan akhir zaman hari-hari ini kita melihat, ya, manusia hidup di dalam individualisme yang begitu tinggi. Orang tua begitu pulang bekerja udah masuk ke kamar masing-masing, sehingga kita tidak punya waktu lagi. Sesekali bermainlah ke kamar anak-anak. Apa yang sedang mereka lakukan? Saya percaya hanya Tuhan yang akan menjadi sandaran kita. Karena itu bagi para orang tua, selama masih ada waktu, selama semuanya belum terlambat, mari kita minta Tuhan turut bekerja di dalam keluarga kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Mari kita hidup sebagai orang arif dan bukan sebagai orang bebal. Kenapa? Karena anak-anak kita membutuhkan teladan hidup kita. Sebab keteladanan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Jadilah teladan di dalam keluarga dan rumah tanggamu, dan bawa anak-anakmu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.